Malam itu, Andi memandangi peta yang tergelar di meja kecil di kamarnya. Peta itu menggambarkan jalur-jalur gunung yang pernah dilaluinya bersama teman-temannya beberapa bulan yang lalu. Jalur itu sekarang tampak lebih gelap dan menyeramkan, seolah-olah hanya sekadar melihatnya saja bisa membawa kembali semua kengerian yang pernah ia rasakan. Tapi ia tahu, jalan ini harus ia tempuh lagi. Andi bukanlah orang yang gampang menyerah pada ketakutan. Sejak kejadian di gunung itu, ada dorongan tak tertahankan di dalam dirinya untuk kembali, meskipun ia tahu risiko yang harus dihadapi. Ia menyusun segala persiapan dengan teliti, memastikan segala sesuatu berada di tempatnya. Pakaian, peralatan pendakian, kompas, peta, bahkan beberapa benda ritual yang ia dapatkan dari penjaga desa sebagai pelindung, semua sudah siap. Satu hal yang tak kalah penting adalah ia tidak akan melakukan perjalanan ini sendirian. Selama beberapa minggu terakhir, Andi melakukan penelitian lebih mendalam tentang legenda hutan yang mereka lalui. Ia mengunjungi beberapa desa terdekat dan bertemu dengan orang-orang yang pernah mendengar kisah-kisah menyeramkan tentang makhluk penghuni gunung itu. Semakin banyak yang ia dengar, semakin ia merasa bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kebetulan. Salah satu sumber yang paling menarik perhatiannya adalah seorang dukun tua yang tinggal di desa di kaki gunung. Orang-orang desa menyebutnya sebagai penjaga kegelapan. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata yang tajam seperti elang, memiliki wawasan yang lebih dalam tentang makhluk-makhluk yang menghuni hutan tersebut. Ia memperingatkan Andi tentang bahaya besar yang mengintai di dalam kegelapan dan memberikan sebuah jimat yang katanya dapat menahan kekuatan jahat sementara. Meskipun Andi skeptis, ia tetap menerima jimat itu, merasa bahwa setiap bantuan akan berguna. Beberapa teman yang pernah mendaki bersamanya menolak untuk ikut. Mereka masih dibayangi trauma dan tidak ingin mengulang pengalaman mengerikan itu. Tapi ada satu orang yang bersedia mendampingi Andi, seorang pendaki berpengalaman yang juga tertarik dengan hal-hal mistis, bernama Joko. Joko adalah orang yang berani dan penuh rasa ingin tahu, tetapi juga cerdas dan tahu kapan harus berhati-hati. Dengan semua persiapan yang telah matang, Andi dan Joko memulai perjalanan mereka kembali ke gunung terlarang itu. Kaki mereka melangkah mantap, meskipun dalam hati keduanya penuh dengan berbagai pertanyaan dan ketidakpastian. Jalan setapak menuju gunung terasa berbeda kali ini, lebih sunyi, lebih sepi, seolah-olah hutan itu sedang menunggu sesuatu. Mereka mendaki dengan hati-hati, mengikuti jalur yang pernah dilalui Andi sebelumnya. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan karena medan yang sulit, tetapi karena beban psikologis yang menekan mereka. Mereka tahu bahwa semakin mereka mendekati puncak, semakin besar kemungkinan mereka bertemu dengan makhluk-makhluk yang pernah menyerang Andi dan teman-temannya. Hari demi hari mereka lewati, dan semakin tinggi mereka mendaki, semakin gelap suasana di sekitar mereka. Angin yang berhembus kencang membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Andi bisa merasakan bagaimana atmosfer di gunung itu berubah drastis, seolah-olah alam sedang memperingatkan mereka untuk pergi. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Saat malam mulai jatuh, mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di sebuah tempat datar yang cukup aman. Mereka memilih tempat yang sedikit terbuka, dengan harapan bisa menghindari serangan mendadak. Malam itu, Andi duduk di depan api unggun sambil memandangi kegelapan di sekelilingnya. Joko di sebelahnya tampak tenang, tetapi Andi tahu bahwa temannya itu juga merasakan ketegangan yang sama. Saat malam semakin larut,
Keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu. Bahkan suara binatang hutan pun lenyap, meninggalkan kesunyian yang membingungkan. Andi mulai merasakan sesuatu yang salah. Ia menatap Joko yang kemudian mengangguk, menandakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara langkah berat yang mendekat. Suara itu begitu familiar bagi Andi, suara yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Mata Joko membesar, ia segera mengambil pisau yang terselip di pinggangnya, sementara Andi meraih jimat yang diberikan oleh dukun tua itu. Langkah-langkah itu semakin dekat, dan kali ini Andi bisa melihat sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Sosok besar itu muncul dari balik kegelapan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Itu adalah makhluk yang sama, atau setidaknya mirip dengan yang pernah menyerang mereka sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini, sosoknya lebih besar, lebih menakutkan, dan seolah-olah lebih cerdas. Andi dan Joko berdiri tegak, tubuh mereka tegang menghadapi teror yang ada di depan mata. Makhluk itu menggeram, suara yang dihasilkan begitu dalam dan menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Joko menatap Andi sejenak, lalu memberikan isyarat untuk tetap tenang. Mereka tahu bahwa tindakan ceroboh bisa berarti akhir dari segalanya. Makhluk itu bergerak mendekat dengan langkah-langkah besar, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Joko bersiap dengan pisau di tangannya, sementara Andi terus memegang erat jimatnya, berharap benda itu bisa memberikan perlindungan seperti yang dikatakan dukun tua. Ketika makhluk itu hampir mendekat, tiba-tiba ada suara keras yang memecah keheningan malam. Suara itu seperti retakan kayu yang besar, diikuti dengan gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Makhluk itu berhenti sejenak, memandang ke arah sumber suara dengan mata yang penuh dengan kemarahan. Kemudian, tanpa peringatan, makhluk itu berbalik dan lari menuju arah suara tersebut, meninggalkan Andi dan Joko yang masih terpaku oleh ketegangan. Mereka berdua segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri, namun sebelum mereka sempat bergerak, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai bergetar. Gemuruh besar terdengar dari arah jurang yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Jurang itu, yang seharusnya sunyi dan dalam, kini mengeluarkan kabut hitam yang tebal dan berputar, seperti pusaran yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Dari dalam kabut hitam itu, terdengar suara jeritan yang mengerikan, suara yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Andi merasakan seluruh tubuhnya gemetar saat ia menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekedar makhluk biasa, melainkan kekuatan jahat yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Makhluk besar yang tadi mengejar mereka tiba-tiba kembali muncul dari dalam kabut, kali ini dengan tubuh yang penuh luka dan darah hitam yang mengalir dari setiap goresan. Mata merahnya tampak lebih gelap, dan seolah-olah ada bayangan lain yang bergerak di dalamnya. Makhluk itu tidak lagi tampak hanya sebagai predator yang berburu mangsa, melainkan sebagai entitas yang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dengan sisa-sisa keberanian yang mereka miliki, Andi dan Joko memutuskan untuk melarikan diri secepat mungkin. Mereka berlari menuruni gunung, melewati hutan yang gelap dengan napas terengah-engah. Di belakang mereka, suara langkah berat dan geraman makhluk itu semakin mendekat, seakan-akan tidak ada tempat yang cukup aman untuk berlindung. Joko yang berlari di depan, tiba-tiba berhenti saat melihat sesuatu di jalan setapak. Di depan mereka, ada sosok lain yang berdiri di tengah jalan, sosok yang lebih menyerupai manusia namun tidak sepenuhnya.
tubuhnya tinggi dan kurus, dengan kulit yang pucat seperti tulang. Mata sosok itu kosong, tanpa ada tanda-tanda kehidupan, tetapi kehadirannya menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Tanpa pilihan lain, Andi dan Joko terpaksa berhenti. Di antara sosok-sosok aneh itu dan makhluk yang mengejar mereka dari belakang, mereka terperangkap di tengah. Joko mengangkat pisaunya, meskipun ia tahu bahwa senjata itu mungkin tidak akan berguna melawan sesuatu yang seperti ini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok yang berdiri di tengah jalan itu tiba-tiba berbalik dan memandang langsung ke arah mereka. Mata kosongnya seolah-olah menembus jiwa mereka, memberikan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Andi merasakan lututnya melemah, hampir jatuh karena ketakutan yang begitu besar. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya, dan dari dalam kegelapan hutan, muncul puluhan makhluk yang serupa dengan sosok tinggi dan kurus itu mulai keluar dari bayangan pepohonan, bergerak perlahan namun pasti ke arah Andi dan Joko. Mereka datang dari segala arah, mengepung kedua pendaki itu dalam lingkaran yang tak terhindarkan. Andi dan Joko saling berpandangan sejenak, mengetahui bahwa mereka telah mencapai titik di mana melawan tidak lagi menjadi pilihan. Makhluk-makhluk itu terus mendekat, langkah mereka tak bersuara namun penuh dengan ancaman. Ketika makhluk-makhluk itu semakin dekat, Andi bisa merasakan napasnya menjadi semakin berat, seolah-olah udara di sekitarnya ditarik keluar oleh kehadiran mereka. Ketika jarak antara mereka dan makhluk-makhluk itu hanya beberapa meter, salah satu dari makhluk yang paling besar dan tampak lebih menyeramkan daripada yang lainnya tiba-tiba berhenti. Ia memiringkan kepalanya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu, kemudian mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema di seluruh hutan. Suara itu membawa sensasi yang aneh, seperti panggilan dari dunia lain yang tak bisa dipahami oleh manusia. Tanpa diduga, makhluk itu kemudian berbalik dan mulai mundur, diikuti oleh makhluk-makhluk lainnya. Andi dan Joko, yang masih terperangah oleh kejadian tersebut, hanya bisa berdiri mematung saat makhluk-makhluk itu perlahan-lahan menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Namun, perasaan lega yang sempat muncul di hati mereka segera tergantikan oleh kegelisahan yang lebih besar. Meskipun makhluk-makhluk itu telah pergi, Andi dan Joko merasakan bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu mereka. Udara di sekitar mereka semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah jurang, di mana kabut hitam itu masih berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Dengan kecepatan yang tersisa, mereka melanjutkan pelarian mereka, melewati jalan setapak yang kini tampak lebih panjang dan berkelok-kelok. Tetapi kali ini, tidak ada makhluk yang mengejar mereka. Justru, keheningan yang tidak wajar semakin menambah ketegangan di setiap langkah mereka. Saat mereka hampir mencapai kaki gunung, tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Suara gemuruh besar terdengar, diikuti oleh retakan-retakan yang menjalar di tanah di sekitar mereka. Jurang yang mereka tinggalkan sebelumnya kini tampak seperti kawah besar yang terus membesar, seolah-olah ingin menelan seluruh gunung. Dari dalam kawah itu, muncul cahaya merah menyala, seperti api neraka yang menyala dari dalam bumi. Andi dan Joko hampir terjatuh ketika tanah di bawah mereka terbelah, menciptakan celah besar yang memisahkan mereka dari jalur keluar. Mereka segera melompat ke sisi yang aman, namun jurang itu terus membesar, memaksa mereka untuk berlari lebih cepat dari sebelumnya. Mereka berlari tanpa henti, melewati akar-akar pohon yang menjulur ke jalan, menyeberangi sungai kecil yang kini tampak seperti arus deras yang berbahaya. Meskipun kelelahan,
Adrenalin dalam tubuh mereka memaksa mereka untuk terus bergerak. Di belakang mereka, suara gemuruh dan retakan tanah semakin keras, seolah-olah gunung itu sendiri sedang runtuh. Setelah berlari tanpa henti selama beberapa waktu, mereka akhirnya mencapai batas hutan, di mana jalan setapak berakhir di desa yang pernah mereka lewati. Namun, saat mereka melangkah keluar dari hutan, mereka menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Desa itu kini sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun. Rumah-rumah tampak kosong, dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Dengan napas yang masih terengah-engah, Andi dan Joko berjalan perlahan melalui desa, mencoba mencari seseorang yang bisa mereka ajak bicara. Tetapi tidak ada satupun orang yang terlihat. Hanya suara angin yang berhembus pelan, membawa aroma aneh yang asing. Saat mereka mendekati pusat desa, mereka melihat sebuah bangunan besar yang tampak seperti balai desa. Di depan pintu masuk, terdapat sebuah patung besar yang menggambarkan sosok tinggi dan kurus yang pernah mereka lihat di hutan. Patung itu tampak begitu nyata, seolah-olah diukir dari batu yang diambil langsung dari gunung itu sendiri. Mereka berjalan mendekati patung itu, merasakan aura dingin yang memancar dari sosok tersebut. Mata patung itu kosong, sama seperti makhluk-makhluk yang mereka temui di hutan. Andi merasakan jantungnya berdebar lebih cepat saat ia menyadari bahwa patung itu tampak lebih hidup daripada sekedar patung biasa. Tanpa peringatan, pintu balai desa terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang tajam. Dari dalam bangunan itu, keluar seorang wanita tua dengan wajah yang dipenuhi keriput. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional yang kusam dan lusuh, tetapi ada sesuatu yang aneh dari penampilannya. Matanya, yang tampak kosong dan tidak berjiwa, menatap langsung ke arah Andi dan Joko. Wanita tua itu kemudian mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada mereka untuk masuk. Andi dan Joko, meskipun penuh keraguan, merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah yang hati-hati, mereka mengikuti wanita itu masuk ke dalam balai desa, melewati lorong-lorong gelap yang dipenuhi bayangan. Di dalam balai desa itu, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan langit-langit yang tinggi. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan aneh yang menggambarkan pemandangan mengerikan, makhluk-makhluk aneh yang keluar dari dalam tanah, hutan yang terbakar, dan orang-orang yang melarikan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Lukisan-lukisan itu terasa begitu hidup, seolah-olah setiap gambar di dalamnya bisa bergerak kapan saja. Wanita tua itu berhenti di depan sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar tersebut, terdapat sebuah benda aneh yang tampak seperti jimat besar, tetapi lebih menyerupai patung kecil yang diukir dengan detail yang menakutkan. Patung kecil itu menggambarkan sosok yang sama dengan makhluk-makhluk yang mereka temui di hutan, dengan mata merah yang tampak menyala dalam kegelapan. Wanita tua itu kemudian memutar tubuhnya menghadap Andi dan Joko. Dengan suara yang rendah dan serak, ia mulai mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti mantra yang menggetarkan udara di sekitar mereka. Perlahan, patung kecil di atas altar itu mulai bergetar, seolah-olah dihidupkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Andi merasakan seluruh tubuhnya menjadi kaku saat suara gemuruh kembali terdengar, kali ini berasal dari dalam ruangan tersebut. Dinding-dinding di sekitar mereka mulai bergetar, dan dari lantai yang retak, muncul asap hitam tebal yang memenuhi ruangan. Asap itu bergerak dengan cepat, membentuk bayangan-bayangan yang menyerupai makhluk-makhluk dari hutan. Joko mencoba bergerak,
tetapi tubuhnya seolah-olah dibelenggu oleh kekuatan tak terlihat. Andi yang berada di sebelahnya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat bayangan-bayangan itu mulai melingkari mereka, semakin dekat dan semakin menekan. Dalam sekejap mata, mereka berdua terjebak dalam pusaran kegelapan yang membungkus mereka sepenuhnya. Dalam pusaran itu, Andi merasakan tubuhnya ditarik ke dalam, seperti disedot oleh kekuatan yang tak terelakkan. Ia tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan yang pekat, dan suara jeritan Joko yang semakin menjauh. Segalanya berputar-putar dengan cepat, hingga akhirnya semuanya menjadi sunyi. Ketika Andi membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di tanah keras yang dingin. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan tanpa akhir, seolah-olah ia telah ditelan oleh jurang yang tak berdasar. Tidak ada tanda-tanda Joko atau siapapun yang bisa ia panggil. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang berdetak kencang di telinganya. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa begitu lemah. Setiap gerakan seperti dihantam oleh gravitasi yang jauh lebih kuat daripada biasanya. Perlahan, Andi menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Ini adalah tempat lain, tempat yang berada di luar pemahaman manusia. Kegelapan ini, rasa hampa ini, adalah manifestasi dari ketakutan dan keputusasaan yang tak terukur. Dalam keheningan yang memekakkan itu, Andi merasakan sesuatu yang mendekat. Dari jauh, ia bisa melihat seberkas cahaya merah menyala yang bergerak perlahan ke arahnya. Semakin dekat cahaya itu, semakin jelas baginya bahwa sosok besar itu kembali muncul, dengan mata merah menyala dan aura mengerikan yang melingkupi sekelilingnya. Sosok itu berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan intensitas yang tak terbayangkan. Andi merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, tetapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa menghindar. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tanpa suara, Andi merasakan kekuatan yang tak tertahankan mulai menarik jiwanya, menghisapnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sementara tubuhnya semakin lemah dan kesadarannya perlahan memudar, Andi hanya bisa memikirkan satu hal, tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Dan ketika kesadarannya benar-benar hilang, Andi menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya.